teoretika, yaitu query lanjutan. Pokok bahasan subquery dan penggunaannya. Subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, dan pairwise comparison subquery. Penggunaan query dalam clause from, ekspresi scalar, kolerasi subquery, dan penggunaannya. Penggunaan query dengan clause with. Tujuan belajar kali ini adalah dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0, dapat menulis subquery dalam clause from, dapat menggunakan scalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkolerasi, dapat menulis subquery yang berkolerasi, melakukan update dan delete dalam menggunakan subquery dan yang berkolerasi, dapat menggunakan operator axis dan on axis, dapat menggunakan clause with. Tabel yang digunakan pada pembahasan ada 3 buah tabel digunakan pada masing memiliki struktur data berikut. Ini ada data departemen memiliki departemen ID, kolom departemen ID, kolom departemen name, manager ID, dan location ID. Dan ini adalah parameternya adalah departemen ID. Yang kedua adalah tabel employee. Yang pertama ada kolom employee ID, first name, last name, departemen ID sebagai employee ID sebagai primary key dan departemen ID sebagai foreign key dari departemen ID dari tabel departemen. Selanjutnya adalah departemen job history. Ini adalah employee ID, start date, ada end date, job ID, dan departemen ID. Subquery. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Ini adalah strukturnya select from where, nanti akan dijelaskan setelah ini. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Ini adalah contoh subquery. Select last name, dan ini adalah subquery-nya. Digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat satu nilai yang tidak diketahui. Jadi kita mencari dulu nilai yang tidak diketahui. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang digaji lebih. Yang query ini adalah select last name untuk mencari last name dari tabel employee salary, di mana kita cari dulu select salary-nya, salary yang employee ID-nya 149. Jadi query di atas menampilkan nama pegawai yang gaji lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149 sebelum gaji sebelumnya gaji dari pegawai 160 yang nomornya 149 tidak diketahui. Untuk itu kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui pada ilustrasi gambar di atas. Nilai gaji dari pegawai 199 adalah ini. Oke. Pada subquery dengan banyak kolom, tab baris dan dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery atau multiple row dan multiple column. Select employee ID untuk mencari ini from employees, di mana manager ID dan per ID ini ada dua kolom, jadi ini adalah multiple column. In select ini adalah subquery-nya, select manager ID ini adalah subquery-nya, dan n employee ini juga syaratnya, salah satu syarat, atau juga multiple row. Perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa yang pertama adalah pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, yang kedua adalah perbandingan tidak berpasangan atau number-wise comparison subquery. Apa itu pairwise comparison subquery? Berilah contoh perbandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan dimiliki oleh pegawai 109. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencari subquery dari employee yang employee ID-nya 178. Kita mencari dulu berapa 178, dan ketika kita sudah mencari 178, maka kita akan dibandingkan dengan apa itu yang kita cari, yaitu yang dimanajeri oleh departemen yang 178. Dan ini employee ID not in, ini adalah untuk agar 178 ini tidak
tidak tidak ikut dalam hasilnya. Oke, selanjutnya number based comparison subquery. Data pegawai yang dimanage oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor manajer 194 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor 174 atau 141. Jadi kalau ini kita mencari manager ID dan departemen ID. Nah, akan hasil dipisah satu-satu. Kalau yang tadi akan dijadikan satu. Kalau ini dipisah. Selanjutnya adalah penggunaan query dalam closed form. Query bisa diletakkan di dalam closed form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam closed form. Ini adalah closed form. Ini tujuannya untuk kita seperti membuat from tabel baru yang belum diketahui. Ini contohnya kita membuat tabel baru salvage atau rata-rata gaji yang sebelumnya dari employee di tabel employee dan di tabel departemen pun tidak ada. Jadi kita membuat tabel dulu rata-rata dari gaji dari pegawai. Dan ini akan muncul tabelnya. Query di atas menamakan nama dan gaji pegawai. Gaji lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Oke. Selanjutnya adalah ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Ini contohnya select employee ini adalah select departemen adalah mengembalikan nilai 20. Maka gini select department ID from department where location ID ini adalah departemen ID-nya 20, maka ini adalah berisi 20. Maka berikutnya contoh penggunaan skala subquery dalam clause order by. Kalau ini subquery biasa, kalau ini order by. Jadi ini hanya menggunakan satu baris. Kalau ini adalah menggunakan banyak hasilnya, mengembalikan dengan banyak hasil. Selanjutnya adalah kolerasi subquery. Kolerasi subquery digunakan untuk memprosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Proses sebagai berikut: ambil baris dari outer query. Pertama, yang adalah jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Yang selanjutnya gunakan nilai dari inner query untuk quality, disquality, baris dan kandidat. Selanjutnya adalah cara penulisan dari kolerasi subquery. Select kolom 1, kolom 2. Ini adalah tabel dan ini adalah tempat outernya. Where dimana kolom 1 operator dan ini adalah untuk outer yang kolerasinya. Ini adalah berikutnya contoh penggunaan kolerasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilan melebihi rata-rata penghasilan pada departemen mereka bekerja. Ini adalah dimana last name salary naiknya adalah employee outer, maka ini adalah outer salary dan ini adalah outernya. Setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query-nya dievaluasi. Itulah maksudnya. Selanjutnya berikutnya contoh lain dari kolerasi subquery, yaitu menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Ini adalah select employee ID, menampilkannya employee ID, dan ini adalah 2, di mana select count-nya menjumlahkan job historinya, kan ada job historinya, maka berapa kali jika membandingkan lebih dari 2 akan ditampilkan. Selanjutnya adalah kolerasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Kolerasi seperti itu dinamakan dengan berkolerasi update. Ini adalah update tabel 1 alias set kolom. Ini adalah untuk
mengupdate mengupdate kolom. Jadi untuk set kolom, maka ini adalah sustainment selectnya. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Ini adalah alter, ini untuk denormalisasi pada tabel employee, alter tabel employee, add ini untuk menambahkan data departemen name varchar, maka ini adalah formatnya departemen name varchar, ini adalah tipenya. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan deklarasi update. Ini untuk kolerasi update di departemen, di tabel departemen. Jadi untuk update employee departemen name, ini untuk men-set kolerasi atau relationship-nya. Kolerasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel lain. Kolerasi seperti itu dinamakan dengan kolerasi delete from tabel, alias maka where kolom operator. Ini untuk ekspresinya, ini untuk bentuk umumnya. Seperti contoh ini adalah berikut ini penggunaan kolerasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang dikenal pada tabel EMP history. Data tabel from employees dengan alias where employees ID select di mana kita employee ID, maka menghapus baris dari employee yang juga terdapat pada EMP history. Jadi untuk menghapus baris-baris dari tabel employee, namun yang ada di EMP history. Oke, selanjutnya adalah penggunaan operator eksis dan non-eksis. Operator eksis dan non-eksis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari query. Jika ditemukan, maka yang pertama adalah pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true jika tidak ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka kedua adalah kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilakukan dalam inner query. Ini adalah contohnya select from exist, select from ID, last name, job ID, where di mana exist. Ini adalah di sini untuk adalah untuk digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Maka ini untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan, gitu. Berikut ini contoh penggunaan operator non-eksis untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Jadi ini departemen ID, ini where non-eksis, select X from employees department ID, dan ini untuk relasinya. Ini untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Jadi menampilkan non-eksis yang tidak ada di sini, gitu. Maka menampilkan non-eksis. Selanjutnya adalah penggunaan clause with. Dengan menggunakan clause with, kita tidak menggunakan block query yang sama dengan statement select pada saat terjadi lebih dari sekali kompleks query. Clause with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tables escapes temporal kepunyaan user. Clause with dapat meningkatkan performansi. Adalah contohnya with department cost as adalah select department name sum, dan inilah yang kedua VG cost from the cost. Ini adalah banyak statementnya, jadi kita pakai with bukan select. Oke. Selanjutnya adalah contoh penggunaan clause with di atas digunakan untuk menambahkan nama departemen dan total gaji untuk setiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata sembarang departemen. Oke. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.